Kelihatan nggak nih screen gue? Aman. Kan? Aman. Sip. Aman. Oke. Baiklah semuanya, mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Konnichiwa semuanya. Selamat malam Saki. Wah, oke, selamat kembali lagi di Tomoriru Radio. Waduh, setelah sekian lama hiatus dari media sosial, akhirnya kembali lagi di Discord tercinta ini. Wah, oh ya, tepuk tangannya dulu ya teman-teman. Oke. Oke. Halo, Bill. Halo. Oke. Gue kira hilang suara. Ya. Enggak, santai. Oke, kayak biasa selama 1,5 jam ke depan kami bakal nemenin kalian dengan topik-topik hangat di dunia per-love life-an Indonesia ya kawan-kawan. Wah, setelah sekian lama kita libur, masih banyak yang bisa kita bahas dan akhir-akhir ini kita mulai lagi dengan hal-hal yang masih hangat di dunia idol 2,5 dimensi ya. Kayak yang baru-baru ini sedang hangat-hangatnya adalah konser kolaborasi antara Love Live dan Idol Master, dua fandom besar yang udah kayak legenda banget di dunia peridolan Jepang gitu ya. Terus juga ya bisa kita bilang kalau konser kolaborasi ini terbilang gede banget sampai nyewa Tokyo Dome, dan kayaknya Tokyo Dome itu bisa ngisi sangat banyak penonton dan tak sedikit juga dari kita yang bahkan dari mancanegara pun ngadain acara sendiri loh. Kayak misalnya di Jakarta ada, di Yogyakarta juga ada, bahkan dari pulau sebelah ada, dari Banjarmasin juga ngadain nobar loh. Waduh, keren banget sih ini. Oke lah, gue sebagai penggemar Lovers sendiri juga serius, gue juga sangat menantikan acara ini ya kawan-kawan. Jadi kayak selain karena banyak idol yang muncul, maksudnya itu jarang-jarang ada kesempatan buat kita ngelihat semua generasi dari dunia Love Live itu dan Idol Master berada di satu panggung. Jadi selama 1 hari itu kita bisa fokus dengan satu idol, satu kegiatan, dan bisa dapat apa ya, experience yang sangat lebih lah gitu. Oke. Sebelumnya gue interval sedikit. Oke. Tes, masih suara gue masih masuk kan? Oke lah. Kali ini teman-teman ya, kali ini walaupun masih episode 4 dan setelah sekian lama kita hiatus, tapi buat teman-teman tercinta semua yang budiman, gue nggak bakal kasih kendor buat bahas-bahas topik yang seru ya teman-teman. Dan kali ini gue bakal ngobrol dengan teman-teman fans Love Live dan Idol Master yang udah ikut serunya nobar Ijigen di kotanya masing-masing nih. Kayak misalnya ada dari Jakarta, kemudian ada pula yang dari Banjarmasin nih kawan-kawan. Nih, malam hari ini kita ada kedatangan beberapa orang tamu ya teman-teman. Nih, gue bakal kenalin satu persatu tamu-tamunya kepada kalian. Yang pertama nih teman-teman, kita ada seorang fans Love Live dari Banjarmasin, Alip. Oke Alip, selamat datang di Tomoriru Radio Alip. Halo semuanya, saya Alip. Selamat. Wah Alip, wes.
Alif yang dulu biasa jadi host bareng gue sekarang jadi guest loh. Waduh, Aduh, eh, sangat tidak tersangka ya Alif ya Alif. Wush. luar ekspektasi. Oh ya, sangat tidak ekspektasi ya. Oke, siap ya Alif buat ngobrol-ngobrol malam hari ini kita ya Alif. Siap. Oke, siap. Dan selanjutnya nih kita punya produser entah berantah. Jujur aja nih ya teman-teman ya. Gue sendiri juga baru tahu loh kalau kalau beliau ini adalah produser gitu. Sebab setahu gue beliau ini adalah fans love live. Rupa-rupanya dia lebih dalam kepada Idol Master kawan-kawan. Siapa lagi kalau bukan Kristal. Selamat datang Bang. Aduh, selamat. Terima kasih atas sambutannya. Padahal sebenarnya masih keroncong saya belum dalam-dalam banget. Waduh, seperti biasa ya kawan-kawan. Emang kalau sepuh tuh suka merendah ya. Emang Ya, kebiasaan. Emang kebiasaan. Oke. Gue malamnya kayak bakal banyak nanya soal Idol Master ke lu sih, misal. Nih. boleh. Cuma ya Boleh. semoga bisa membantu menjawab karena Membantu kita juga menjawab semoga ya. kan kita sama-sama saling belajar nih tentang Idol Master. Gue juga masih Iya. belum dalam masih. Kita saling sharing kita nih sebenarnya. Jadi mohon Iya. dikoreksi apabila ada kesalahan kalimat dari gua sendiri. Oke, siap lah itu, Sal. Oke. Dan kemudian ya teman-teman nih, khusus buat malam hari ini ya, biasanya gue cuman ngundang itu teman-teman berdasarkan perorangan ya, kawan-kawan. Maksudnya kayak misalnya dari 3 episode sebelumnya, gue mengundang tuh nggak, jarang-jarang gue mengundang dari komunitas maupun dari media ya, kawan-kawan. Tapi malam hari ini gue cukup excited, sebab gue secara nggak sengaja mengundang 2 orang teman dari 2 komunitas yang berbeda gitu kawan-kawan. Yang pertama dari Jabodetabek ada Alfa dari Tokimeki Idol Community. Selamat datang Alfa. Baik, terima kasih atas sambutannya. Bang Nabil, kenalin saya. Alhamdulillah. Oke, jadi saya perwakilan dari Tokimeki Idol Community, yaitu merupakan komunitas Love Live yang berbasis di Jabodetabek. Baik, sekian. Oke, Novel hari malam ini kita bakal ngobrol banyak nih sebab kita bakal membahas soal komunitas juga gitu kan. Maksudnya bagaimana sebuah komunitas memeriahkan acara nobar ini bersama-sama gitu. Oke. Dan selanjutnya kawan-kawan nih sebenarnya tamu yang sangat mendadak ya kawan-kawan. Jujur gue sendiri juga awalnya masih nggak nyangka bisa mengundang tamu ini kawan-kawan. Kita punya teman-teman kita dari Idol Animation Fanbase South Borneo. Ada Bang Fikrian, teman silahkan tepuk tangannya. Halo Bang. Halo, nama saya Fikri Nuda. Saya salah satu admin dari AFSB, sorry, atau yang lebih dikenal sebagai Idol Animation Fan Base South Borneo. Kami sebenarnya adalah komunitas yang berbasiskan multikultural yang tidak membeda-bedakan antara kamu itu Love Lab atau Idol Master. Kami siap menerima orang-orang yang ingin bernaung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke kawan-kawan, sangat akhirnya gue bisa ngundang tamu-tamu yang kali ini bener-bener, kalau gue pribadi gue deg-degan sih kayak ngundang-ngundang, ada teman-teman dari Banjarmasin, komunitas lagi gitu kayak, akhirnya Temuri itu punya prestasi yang bisa dibanggakan malam ini, apalagi gitu kan bisa ngundang-ngundang teman-teman dari berbagai komunitas gitu. Oke lah, sebenarnya gue gak pengen kaku-kaku ya. Jadi buat dari tamu-tamu sekalian, nggak masalah kita open mic semuanya. Kita bakal ngobrol satu sama lain, nggak masalah. Kita bakal siapa yang bakal nanya, siapa yang bakal menjawab ya gitu. Jadi ya sesantai mungkin lah gitu. Oke, buat tamu-tamu sekalian silahkan, guest sekalian silahkan buka mic-nya. Santai-santai aja kita. Aduh. Jangan deg-degan, santai aja. Kita santai, kita ngobrol ala kawan lah gitu. Benar, boleh. Oh iya, maaf, saya ada gugupan. Kalem. Gue juga gugup sih, walaupun oke lah. Sebab tema bahasan kita malam ini adalah Ijigen ya kawan-kawan. Ijigen.
konser kolaborasi Idol Master dan Love Live gitu. Kalau misalnya gue bahas sedikit ya nih kawan. Seingat gue kan Idol Master dan Love Live itu pernah juga kan ini konser kolaborasi di masa lalu gitu. Maksudnya bukan di zaman sampai idol terbaru ini ya. Ya benar. Pernah kan. Seingat gue itu Pernah. di tahun berapa sih? 2015. 2015. Ya 2015 kan seingat gue di Anime Summer. Yes, Anime benar. Summer yang dimana waktu itu ada zamannya Muse ya, zamannya Muse dari Love Live. Kalau dari Idol Master itu dari ini gen apa dia, gue lupa. Dia dari gennya 765 Pro tapi yang versi pertama. Oh 765 Pro tapi versi pertama. Wih. Kayak emang dulu itu yang masuk itu yang emang kayak emang founder-foundernya ini ya, franchise masing-masing ya gitu. Benar. Dari Love Live ada yang Muse, kemudian bahkan dari Idol Master ada 765 Pro yang first gen-nya itu. Wah, ngeri sih. Dan nggak disangka-sangka 8 tahun kemudian berkolaborasi lagi di panggung resmi loh gitu. Kalau di 2015 kan itu Animal Summer itu kan konser apa sih namanya? Bukan konser gabungan cara apa ya sebutannya. Jadi bukan Love Live dan Idol Master itu bergabung dan bikin satu konser, tapi emang kayaknya diundang dan dibikin satu panggung khusus lah gitu. Oke lah. Mengingat bahwa Ijigen ini sangat sangat besar panggungnya dan sangat banyak idol yang datang, osi yang datang gitu. Dan penampilannya pun yang dibawakan itu pun menurut gue sangat apa ya? Sangat unik. Saya bilang unik gitu. Jadi kayak benar-benar crossover lah gitu. Oke lah. Gue pengen nanya sedikit sih sebenarnya tentang gimana sih antusias dari penggemar Love Live maupun Idol Master, baik itu di Jakarta maupun di Banjarmasin sendiri ya, kawan-kawan, terhadap acara ini lah gitu, antara kolaborasi Love Live dan Idol Master ini. Soalnya gue pengen nanya yang dari deket dulu ya, dari gue ya, gue pengen nanya si Noval dulu. Maksudnya gimana nih sih, Val, tanggapan lu atau antusiasme lu terhadap acara ini tuh? Tanya antusias ya. Kalau saya pribadi sih ya sangat antusias sih Bang. Soalnya ya jarang sih collab yang beneran collab. Kayak gini tuh jarang. Apalagi dua franchise besar yaitu Love Live sama IMAX. Yang terakhir tuh zamannya Muse sih. Ya, which is sudah. Jadi ya gue sangat antusias. Bahkan pas hari pertama ada yang ngadain nobar, itu langsung gue daftar. Langsung gue beli tiketnya. Langsung daftar dan langsung rame di sana. Makanya sangat antusias lah Bang. Waduh, ada aja keren ya. Maksudnya kayak lu langsung daftar gitu? Langsung daftar. Ah iya. Wait, lu nonton di Jakarta berarti seingat gue kalau di Jakarta itu ya penyelenggara juga gabungan sih seingat gue ya. Iya, kolaborasi antara AZK sama LLID Nakama. Iya, seingat gue juga ada Idol Master gitu kan. Oh iya, sama satu lagi Idol Master. Idol Master apa ya? Benar. Idol Master Indonesia. Indonesia. Oh, jago loh. Tiga komunitas bersatu mengadain acara gitu. Iya, benar. Kalau misalnya gue pengen tahu sih dari sisi penggemarnya Idol Master ya. Coba gue ini, Bang Fikrian. Iya. Gue pengen nanya sama lu, hal apa sih yang paling lu tunggu dari acara ini? Maksudnya karena acara ini acara kolaborasi ya. Sebab kalau misalnya kita nonton idol biasa ya nih Bang, yang kita nantikan itu kan idol kita sendiri gitu. Cuman kalau misalnya ingin gabungan nih, maksudnya dari hal yang udah crossover ini apa sih yang paling lu nantikan gitu? Kalau menurut gue sih yang kayak misalnya lagu ini justru dibawain sama yang itu, karena kan nggak expect juga kan dibawain yang dibawain sama antar fandom Imas sama LL gitu. I see. Ya bener banget sih. Maksudnya yang bikin gue kaget itu ya, jujur ya pas gue nonton itu
lagu-lagunya crossover loh. Gue kira konser crossover gabungan itu ya, maksudnya kayak konser standar biasa gitu. Seingat dalam bayangan gue ya, maksudnya dalam preferensi pribadi gue bahwa dalam satu acara itu ya Love Live bawain lagu Love Live, Idolmaster bawain lagu Idolmaster, dan rupa-rupanya malah sebaliknya gitu. Idolmaster bawain lagu Love Live dan Love Live bawain lagu Idolmaster itu kayak waduh. Dan anggota-anggota yang nyanyi kan juga kayak beda-beda ya nggak sih Bang? Kayak penampilan crossover apa sih yang paling lu ingat gitu? Aku ya. Wah, Iya. kalau aku di day 2 yang Day 2. pas bawain lagu Happy Nyandes kan. Wah, ternyata Happy Nyandes. yoi, yang bawain Agupon, Nakamichi sama Miku. Gila men, Oh. lihat kucing. Gue juga lupa satu lagunya itu setelah itu, tapi masih dalam nuansa kucing-kucingan juga anjir. Iya, aduh. Ya, jujur ya, itu imut banget ya sih Pal. Serius gue lihat itu anjir kayak kucing-kucingan loh. Lagunya juga nggak nahan sih, serius dah. For real itu itu day one day itu emang lagu-lagu yang bawain playlistnya juga sangat-sangat sih menurut gue ya. Pokoknya best lah emang konser Ichigen ini teman-teman ya. Gue pengen ini nanya something sih, sebab preferensi gue ya, maksudnya gue sebagai orang yang terbilang jauh dari dunia Jepangan Indonesia, gue kurang pengalaman dalam melihat bagaimana fans idol internasional itu menikmati sebuah acara gitu. Gue pengen tahu nih ya, Lip, lu kalau dari Banjarmasin itu gimana sih cara lu menikmati acara gabungan ini tuh? Maksudnya kan biasanya kan kalau setahu gue kan, lu kan fansnya Love Live ya, tuh, lu kan pasti sangat menikmati acara Love Live itu dengan cara lu tersendiri. Cuman misalnya karena ini acara gabungan nih, acara gabungan ya ini antara Love Live dan Idolmaster gitu. Maksudnya ada nggak sih cara unik atau cara yang terbilang tidak biasa dari lu sendiri ketika menikmati acara inilah gitu? Cara nobar. Sebenarnya cara kita menikmati nonton konser itu beda-beda, tapi sebagai orang yang dari dulu solo, akhirnya aku sendiri mencoba menikmati nonton konser itu dengan ikut nobar yang ada di Banjarmasin. Jadinya aku aku mengikuti flow dari semua penonton yang fansnya macam-macam ya, ada Imas, ada Love Live. Mengesampingkan ketidaktahuanku tentang Imas, aku tetap bisa menikmati konsernya dengan beramai-ramai. Jadi kayak enggak penting kalau tahu sama enggak, itu menurutku yang penting kita menikmati aja. Jadi gitu ya. Oh iya bener banget sih ya, kalau misalnya nonton konser tuh kayaknya emang paling nonton konser tuh walaupun kadang ada yang kita nggak tahu lagunya atau mungkin nggak terlalu hype dengan lagunya, cuman karena ini nggak sih, biasanya kalau kita nonton konser keikut dengan alur penonton gitu, penonton meriah kita juga meriah gitu nggak sih Lip? Benar ya, orang rame juga nih, nah gitu. Iya kan, kayak orang rame kita rame juga, jadi asik gitu. Jadi keikut positifnya. Iya, isi. Terus gimana sih nih produser San Oksal? Yes, gimana? Gue pengen nanya nih, gimana cara lu buat menikmati konser gabungan ini nih? Gue karena gue nggak tahu kalau bahwa nyatanya lu adalah seorang produser handal ya gitu. Jadi gimana sih seorang produser dapat menikmati acara gabungan gitu? Seperti layaknya seorang produser ya, kita gini, kita bahasnya sebagai seorang produser. Anggaplah kita membesarkan seorang idol. Kita dari gimana sih cara nge-supportnya itu dari benar-benar kecil, dari nol kan. Nah, gua sebagai produser tentu saja akan mengasihkan diri dan mencari spot yang cocok ya buat gua ya.
dari kemarin sendiri gue pun sedikit membaur dan tidak ingin anggapnya tidak ingin dikenal. Gue dianggap sebagai produser, gue bukan fans. Produser adalah orang yang ingin melihat bagaimana idol yang telah dia didik gitu kan dari nol sampai besar sekarang gitu kan. Jadi gue sendiri cari posisi yang enak gitu. Jadi di posisi itu gue fokus menonton idol yang telah gue kembangkan gitu kan sebagai seorang produser. Nah kalau ini kan, jadi kan ketika gue ngelihat yang lain fans itu pada seneng tuh ngelihat idol gue tuh didukung, jadi gue juga ikut seneng. Cuma walaupun ya gue kan masih ada jiwa-jiwa seorang fans idol ya, jadi gue dari belakang tetap tangan gue tuh nggak mau diem gitu. Gue pengen tangan gue tuh pengen ngelambai-lambai. Cuma gue pengen sebagai seorang produser gue harus sikapnya ya profesional lah. Gue pengen dilihat sebagai contoh atau anggapannya gue tuh bener-bener orang yang di paling belakang lah ingin menikmati sebuah konser musik itu. Asik ya bahasanya. Gue paham banget apa yang pengen lu bilang, sebab di Love Live sendiri ada satu bayangan karakter yang kayak tugasnya kurang lebih sama kayak seorang produser lah gitu. Sebagai sesama produser nih, gue pengen nanya perspektif Bang Fikrian nih sih. Apa sama nggak sih maksudnya perspektif yang Bang Kristal kasih dengan perspektif yang lu dapetin gitu sebagai seorang produser ketika menikmati acara ini, Bang? Iya betul banget Ya. sumpah. Karena kayak gimana ya, Asik. wah kita pengen nge-channel tapi kayak harus profesional, jadi kita ngamatin idol kita perform tuh dari awal sampai akhir. Jadinya kayak gimana ya? Ikut jaga sikap aja gitu. Padahal ujung-ujungnya juga mau turun gitu, mau ikut nge-chant gitu. Mau dukung idol yang kita itu mau dukung idol yang pengen kita nge-chant. Gak bisa disukain gitu sumpah. Nah itu juga gue rasain tuh. Cuma ya gue bersyukur banget sih ya ini dengan adanya ini dan juga para orang-orang yang ikut berpartisipasi gitu kan yang dalam meramaikan acara ini, gue benar-benar terima kasih. Ini termasuk yang first time untuk nobar offline yang diadain ya di Jakarta, dan gue ini juga termasuk yang first time gue datang mengikuti konser Dua Fandom ini benar-benar pertama kalinya gue datang sebagai seorang fans dan juga seorang produser. Terima kasih banget gue nih. Oh iya sih. Duain juga gue bang, sama benar. Sama iya. Pertama kali. Iya banyak ya emang pada first experience ya. Gue pengen nanya nih, Val, lu sama gak sih juga gitu, Val? Walau sebenarnya kan kalau di Love Live sendiri ya, Val, kita kan nggak punya sosok seorang produser nggak sih? Menurut lu Yu itu kan lebih ke asisten ya? Kalau Yu dari Nijigasaki. Yu dari Nijigasaki ya. Yu dari Nijigasaki itu kalau dari pribadi gue, dari sudut pandang gue ya, dia itu seorang manajer. Oh beda ya? Beda. Jadi kayak seorang manajer, apakah seorang manajer dan seorang produser itu punya tugas yang sama? Apakah punya perspektif yang sama gitu? Sebab kalau kita ambil contoh dua case ini ya, di contoh dari sepengetahuan gue ya, kalau produser di Idol Master kayaknya tugasnya bukan ini, tugasnya lebih jelas dan emang apa ya sebutannya ya, kalau bahasa sederhananya. Jadi kayak Yu ini walaupun dia seorang manajer, tapi dia sangat juga terlibat banget dalam hal-hal yang bersifat panggung gitu. Jadi kayak di panggung seharusnya lu itu nggak ada, cuman dia ada gitu, dan dia juga nge-support dari depan, maksudnya ngikut fans lah gitu. Bukan kayak beda kayak produser di Idol Master yang tugasnya ngamatin dari jauh ya, kayak misalnya si Oxel tadi bilang dia ngeliatin dari belakang aja gitu, ngeliat
anak-anak yang dijagainnya berkembang gitu kan. Oh, oke, aku baru paham berarti bedanya. Berarti ya emang konsep unik yang ada di IMAS sih. Kalau di Love Lab ya baru ada manajer satu itu sih di Nijigasaki. Gitu sih kalau menurut gua. Iya kan. Nah, Jadi emang kayaknya beda juga ya kayaknya cara pandang seorang produser dalam dunia Idol Master gitu ya. benar. Ya kayak Kalau misalnya dari Kenapa Val? Kenapa Val? gue yang tadi Oksal pengen ngomong silahkan dulu. Oh, boleh. Jadi yang nggak pada kita bener-bener ngembangin gitu. Kan gue juga termasuk yang selain nonton, gue juga ikutin dari gamenya ya. Dari gamenya sendiri pun kita bener-bener ngedidik, kita nge-produce sebuah konser, sebuah idol tuh kita bener-bener kita bentuk dari yang awalnya dia nggak punya fans, yang fansnya cuma satu yaitu kita sendiri gitu kan, hingga Yes. jadi fansnya jutaan, bahkan hingga miliaran gitu kan. Nah terus di situ juga kita kan sebagai produser tuh kita bener-bener kita nggak produce semuanya, entah dari kostum, dari lagu, dari tata panggung. Nanti kita juga nanti yang ngurusin ke apa namanya ruangan. Jadi segala macam kebutuhan idol tuh kita yang ngurusin. Jadi kan idol tuh ada kayak contoh kita nanti ada siaran ke TV yang satu ini, nanti ada latihan yang latihan tari, latihan vokal, itu benar-benar produser yang ngatur dari A sampai Z tuh produser yang ngatur. Walaupun memang sekilas sama kayak manajer, cuma kalau diproduce itu kita tuh secara detail kita milih pun member tuh nggak sembarangan. Kita harus punya data detailnya. Bahkan pun kalau di dalam gamenya tuh kalau kita gacha tuh kita benar-benar kayak dikasih apa namanya surat permohonan gitu kan kayak surat lamaran dan di situ ada data-datanya tuh si misalnya si Uzuki ntar data diri dari A sampai Z-nya bagaimana gitu jadi ya pandangan gue begitu seorang produser di Idol Master. Oh, I see. Gue dapat perspektifnya seorang produser sekarang. Emang sih, kayak emang semakin banyak preferensi kita soal idol itu kan semakin menarik cara kita menikmatinya ya. Terus benar. Benar, Iya, iya. iya. Hmm. Oke lah. Gue mulai dapat nih gimana pandangan fans-fans lain terhadap acara ini nih. Sekarang gue pengen nanya hal-hal yang cukup personality ya. Ya, ini gue nggak menanyakan apa berdasarkan apa ya. Gue pengen nanya nih, menurut kalian apa sih yang paling dinantikan di Ijigen ini? Gitu. Maksudnya setelah tahu bahwa Ijigen ini konser bersama, setelah tahu konser ini bakal mengusung konser crossover, maksudnya adakah penampilan atau mungkin lagu kah atau mungkin crossover gimana yang kalian nantikan di acara gini? Kalau gue pribadi ya, kawan-kawan ya. Kalau gue jujur pribadi itu awalnya gue sangat berharap bahwa ini seiyu-seiyu yang bisa dibilang gue suka kayak misalnya Itogiku dari Idol Master, terus juga ada Mbak Aimi kan turun nggak sih Mbak Aimi gue lupa. Ada Itu di hari Dewa dua, Demi. hari Itu dua, kan hari dua. di hari dua. Gue pengennya ngeliat ada orang-orang yang punya vokal gede kayak misalnya Mbak Aimi di panggung sama dengan kalau di Love Live itu nggak ada Anchan juga, terus ada Aikian gitu ya. Itu hal-hal kayak itu yang benar gue nantikan gitu. Kalau misalnya dari kawan-kawan nih, misalnya dari Alif aja deh misalnya, lu apa sih yang lu paling nantikan gitu? Apakah ada lagu kah ataupun crossover gitu? Oh, crossover. Yang paling gue tunggu pas sepanjang konsernya itu adalah climax dari konsernya, yaitu perform collab dari kedua franchise itu sendiri. Jadi kayak gabungan Imas sama Love Live yang pas lagu Ijigen Big Bang itu yang paling ku tunggu. Oh iya. Anjir, itu keren banget ya, Alif. Asli. Kayak, kita Anjir. bisa bengong doang. Aduh.
bener ya kayak gue juga pas itu pas ngeliat Jigen Big Bang tuh kayak aduh ini mah bener-bener festival emang harusnya nggak dibuat dan judulnya festival banget sih nggak sih? Festival banget kayak merasa gak nyata. Wah, satu Tokyo Dome. Wah, udah Wah, satu sekali. satu Tokyo Dome penuh loh dengan acara itu. Wah, Gila, best banget. Aduh. iya. Kalau novel gimana sih Pal? Apa sih yang paling lo nantikan? Sebenarnya yang gue nantikan itu adalah hal yang impossible, beneran ada, gak nyangka. Apa tuh? Di list kan kalau dari novel kan cuma ada Ring Awards, Niji, Lela, sama masalah. Nah, gue pengen nih dibawain lagi Muse. Kan gue juga suka Muse nih, apalagi ya Iya. mungkin udah jarang lah kita lihat ya fans Muse. Mungkin ya kebanyakan fans lain. Nah, udah banyak dibawain dong. Hari pertama itu Bokura Wayamano Nakade, openingnya Oh. dari itu. Terus yang kedua Iya. ini puncak Snow Halation di Oh bawah. iya anjir. Pecah. Oh iya itu keren banget sih. Apa tuh? Benar. Gila, itu satu venue itu baik fans Love Live atau fans Limers itu pada pakai lipstick orange pas Todo GT Setsuna saja. Wah, oke pecah dah pas lagu Muse dibawakan itu. Oh iya. Ya sih, gue jujur pribadi ya kaget juga sih pas tahu ini, pas dengar bahwa lagu Muse dibawain gitu kayak what gitu. Bahkan setelah lulusan mereka masih dikenang loh gitu. Nah, Iya. jadi kangen gitu. Sip, mantep pokoknya. Mantep banget pokoknya. Kalau dari sudut pandang Bang Fikri itu apa tuh Bang yang paling lu nantiin pas konsernya itu? Waduh, kayaknya sebenarnya gue gak expect apa-apa sih, cuma ya tetap aja kaget itu apa ya, mereka bawain lagu pendahulunya juga seperti yang dikatain sama Alpha gitu. Tapi kalau kami kan perspektifnya karena Imas, jadi wah kagetnya ini pas bawain Masterpiece sama Ready yang bikin apa ya gimana? Kalau dari sudut pandangku itu bawain kayak lagu pendahulunya mereka itu sebagai bentuk simbolisasi apa dari mana mereka tahu akar mereka itu juga. I see. Kalau dari Oxal, Kristal. Gini, Kepanggil namanya. ya, aman. Kalau dari gue sendiri, ya yang paling pertama udah pasti gue pengen tahu nih bagaimana nanti si perform lagu signature si event ini nih kayak Ichigen Big Bang itu kan anggaplah kita lagunya Utagasen nih yang pertama Benar. ini. Gue pengen tahu nih se-excited gimana sih penyanyinya tuh bakal serame apa dia campuran tuh kayak anggapannya seunik apa nanti lu campur berapa puluh idol gitu nanti dia nggak menghasilkan lagu suara-suara yang kita nggak akan bisa bayangkan lah untuk pas saat gua pertama kali day 1 tuh bener-bener waduh walaupun ketika gua day 1 gua nggak bisa ngelihat performnya gua bener-bener dihajar langsung sama kerja gua cuma bisa denger wah ini bagus ketika dua fandom ini dihajar satu panggung adu vokal udah bener-bener yang apa udah best untuk saat ini untuk tahun ini termasuk Utagasen ini yang the best belum bisa ada yang ngalahin menurut gua sendiri ya dan juga gua tuh pengen tahu nih karena sebelumnya gua udah prediksi nih kalau day 1 kan gua nggak bisa prediksi tapi pas day 2 nih gue prediksi nih apa nih yang bakal keluar gue prediksi pasti pertama lagu kebangsaan Niji pasti keluar kayak Love You My Friend terus lagunya dari Aqua tuh pasti season 2-nya kan yang apa namanya gue lupa Bokurasi Teru gue lupa agak panjang ya gue lupa terus dari Niji udah darinya si Hasu itu gue bakal mikir karena sebelumnya Dream Believer On Your Marks keluar juga kan jadi lu nggak akan bisa ngagetin gua untuk karena gua udah bikin listnya nih sebelumnya lu nggak bisa ngagetin terus gua juga udah siapin beberapa cuma tetap aja dikagetin gua nih dari perform dikagetin gua kayak gua walaupun udah buat list sepanjang apapun
lu gue bikin plot twist, lu gue acak-acakin apa sih list lu. Kayak gue nggak expect bisa dari Imas TG keluar Girl in Frontier, dan Girl in Frontier itu anggapannya ini lagu Enif ya, lagu Enifnya yang ketiga itu pokoknya siapapun yang nyanyi ya apa sih signature lagunya tuh ada Rain itu pasti bagus, dan itu termasuk dari Girl in Frontier itu wah bisa dibawain di situ tuh kenikmatan hakiki. Gue sampai anjing udah bodo amat lah, gue bukan produser, gue jadi fan, gue maju ke depan. Cuma sumpah gue anjing ini lagu ini kalau gue nggak maju lu ketinggalan momennya, ini bener-bener lagu gue. Waduh. Gue sangat bisa merasakan dia hawa-hawa seorang produser akutnya di sini, kerasa banget ya. Kristal ya. Gue juga kalah Bener sih, sumpah. Iya. Maksudnya selama ini gue tahu kalau si Kristal ini fans Love Live, rupanya dia lebih Idol Master rupanya. Wah, Ya gimana ya? Sih. Anggapan lu, gue kenal Idol Master pun ya ini gara-gara di teman-teman lah ya, dia racunin ketika ilmu Love Live gue sama Idol Master tuh seimbang gitu kan. Ya udah naik-naiknya perlahan sama gitu lah. Cuma memang karena lingkungan gue tetap didominasi Idol Master, ya tetaplah Idol Master. Didominasi Love Live, karena Idol Master tuh sedikit banget. Gue sampai kuliah pun atau sampai sekarang yang kenal Idol Master, yang circle gue yang kenal Idol Master pun masih sedikit. Dan juga pokoknya Ijigen kemarin plot twistnya gue diacak-acakin, gue buat list ini, wah bener-bener dikasih kejutan. Inilah Ijigen beginilah, Snowhala beginilah, terus lu dikasih banyak namanya lagu Zio. Gue pasti masih ingat lagunya dari Million Life itu Harmonix. Gue nggak nyangka itu kalau digabungin suara Sayurin sama Komi Arisa, kok bisa pas. Sayurin tuh gue kira lagunya bakal slow, pas dia naikin apa sih diberatin, kok bisa pas sama lagu Harmonix ya. Cocok ini. Jadi kalau misalnya diadain lagi dia bawain Harmonix, anggaplah duet lah si Sayurin sama Arisa, duet Harmonix. Udah. Nggak ada obat. Gue baru sadar Harmonix ini, wah, bener-bener. Dan terakhir, ya namanya gue ya sebagai pecinta Uzuki ya, Yes. lagunya trionya mereka yang Nagareboshi Kiseki itu ya, wah itu memorable lah. Walaupun menurut gue itu bukan lagu yang the best, tapi itu termasuk memorable karena gue berharap lagunya mereka tuh macam yang baru-baru nih, yang gue tuh berharap kemarin tuh Journey apa gue lupa tuh, itu masih yang baru, rilisan tahun 2021 kalau nggak salah. Itu bekas dari gamenya yang sekarang udah tutup, itu ditransfer ke situ kan lagunya, itu udah bagus dan ya catchy lah. Cuma tetap lah ya, pokoknya apapun kalau ada Uzuki jadi center itu harus, dalam hati gue udah idol yang gue besarkan dari nol. Kalau di game ya tampil menawan dan juga bikin semua orang takjub di satu panggung. Itu udah kebanggaan sendiri seorang produser. I see. Sangat, itu emang keren sih menurut gue ya. Oke deh, gue pengen sekarang ada hal yang bikin gue penasaran ketika nobar ya, sebab berbeda dengan teman-teman di sini. Mungkin ada yang pergi ke Jepang langsung buat menikmati konsernya, ada yang pergi nobar. Setidaknya gue pengen tahu dari pengalaman teman-teman yang ada di nobar nih ya, gimana sih interaksi fans di sana gitu. Maksudnya kan sebab kan kalau misalnya kita ngadain nobar, setidaknya kan yang bisa kita ketahui bahwa kita semua ini sama gitu. Setidaknya kita menyukai satu idol yang sama, kayak misalnya konsernya Love Live, specifically kayak misalnya Aqua atau Nijigasaki atau mungkin Lia lah. Yang kita temui adalah orang-orang yang emang suka di hal itu gitu. Jadi kayak ya kita sesama gitu, kita satu ras gitu, kita satu komunitas. Cuman kalau misalnya di Ijigen ini kita kan bakal bertemu dengan orang yang
bedanya suka dengan kita, yang berbeda kecintaan dengan kita gitu. Misalnya kayak gue misalnya suka Nijigasaki, suka Love Live. Di sebelah gue ada orang suka Idol Master. Gimana tuh? Maksudnya harus menanggapi apa itu? Kalau gue pribadi jujur agak gimana ya, agak kurang dapet gitu. Nah, pas di tempat teman-teman nobar nih, misalnya kayak di Jakarta ataupun di Banjarmasin, fans-fans itu ada nggak sih maksudnya hal-hal yang menarik atau unik, atau mungkin ada sedikit, atau mungkin apakah ada sedikit kegaduhan ketika ada pertemuan antara dua fans ini gitu? Gue bebas dari mau siapa aja yang jelas. Gue pengen nanya kalau dari Jakarta nih, gue pengen nanya ke Noval deh. Apa ya? Kegaduhan ya nggak ada sih bang. Benar Itu ya, malah bagus nggak ada ya. nggak ada, malah so solid sih. Seperti Solid. gini, mana ya? Yang punya tenaga banyak, yang nggak semua orang kan punya tenaga banyak. Nah, yang punya tenaga banyak ini dia tetap dukung, dalam artian tetap maju buat nyorakin lagu Love Live atau lagu Emas. Cuma yang unik ini ya kayak gue nih, gue kan misalnya 2 lagu atau 3 lagu udah capek kan. Ya udah, jadi kan strateginya gantian nih. Kayak Love Live terus Emas, terus Love Live terus Emas. Nah, pas lagu Love Live maju, gue maju. Pas lagu Emas, yang fans Emas maju, gue istirahat dulu, duduk istirahat, kembali tenaga gitu. Itu sih yang unik gitu di sini. Oke, paham gue, paham. Iya, jadi saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi ya. Bener. Jadi yang satu maju, yang pas lu maju, lu dukung ini, pas lu capek, ada yang maju gitu gantiin lu. Itu kayak, iya sih, gue merasakan sebuah kesulitan di dalamnya hal itu ya. benar. Karena emang tenaga gue juga sanggup sih kalau semua capek Iya, itu bang. maksudnya kalau lu punya tenaga yang sangat besar, kayaknya bisa lah. Cuman kalau misalnya di Banjarmasin gimana bang? Buat ini pas acara nobar gitu, apakah sama halnya dengan di Jakarta gitu? Atau mungkin emang ada perbedaan gitu? Kalau di gue sih ada beda dikit ya, kayak udah ada yang lama gak ketemu nih, kayak dulu pernah sama-sama ngidol juga, tapi gara-gara COVID kan dulu gak pernah ngidol lagi, terus begitu kumpulan bareng ternyata malah ngidol lagi gitu. Terus juga nih ada yang baru muncul gitu, tapi ternyata udah beneran fans akut. Gue shout out buat Sorasu tuh, beneran anjir, dia hafal lagu aku semua anjir. Wah, Terus juga ada juga yang baru ngidol karena main game atau nonton animenya pas COVID gitu. Itu aja sih kalau menurut gua. Iya, jadi pertemuan kembali ya akhirnya setelah sekian lama kita dibantai oleh COVID ya, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Wah, bener. Pokoknya gua dapat teman baru lah ya. Iya, dapat teman baru juga. Kita bertemu teman lama dan membuat pertemanan baru itu sangat menyenangkan di dunia idol. Gue juga secara pribadi gue juga sangat menikmati hal itu gitu. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana kita berbagi hal-hal yang kita sukai itu kayak sangat berkesan buat gue gitu. Oke lah. Nih, gue pengen tahu dari sisi seorang love lifer nih. Gue pengen tahu bagaimana seorang love lifer menanggapi performa dari Idol Master gitu. Maksudnya baik dari crossover ataupun mungkin lagu atau mungkin dari aspek lainnya nih. Gue pengen tahu dari Alip dulu deh. Maksudnya sebagai seorang love lifer, bagaimana lu menilai penampilan Idol Master gitu? Sebagai fans Love Live yang kemarin nonton Ijigen, menurutku bagus banget dan aku cuman bengong. Jadi sepanjang nonton tuh bengong, ya Allah nih bagus banget. Walaupun aku basically nggak tahu lagu itu apa, cuma karena amazed aku bahkan nggak bisa ngomong karena wah bagus. Iya. Bagus banget. Aku suka. Iya. Jadi kayak gue bisa tahu sih yang lu rasakan ya. Sebenarnya kalau gue pribadi nggak semua lagu Idol Master gue tahu. Ada beberapa yang gue tahu dan pas gue tonton itu pas di Ichigen kebetulan dibawakan. Jadi pas gue lihat kayak, oh kalau konser itu vibes-nya kayak gini dan itu sangat menarik buat dilihat gitu. Jujur ya. Kayak misalnya bagaimana beberapa lagu kayak lagu kebalik sih sebenarnya ini gue malah menilai
seiyu atau penampilan perform Love Liver, cuman ketika lagu Tulip itu kan lagu Idol Master gitu. Pas dibawain, kok kayak bagus itu ya, emang lagunya gitu. Iya. Asik loh lagu Idol Master itu rupanya. Di luar kayak emang lagu-lagu Idol Nah, tuh sangat Waduh, ini ya menggugah Tulip. selera gitu, sangat bisa mengguncang sisi love life gue gitu. Apakah Wah, ada di yang masa depan kesini gue sama bakal lips. bergeser menjadi seorang manajer? Let's go. Waduh. Benar. Let's go, ada yang kesihir sama Ayo, lips siap. ya. siap Tapi- masuk tapi- ke jurang ya. Entar dulu ya. Kalau buat masuk ke jurang nanti bisa tolong ditarik dikit-dikit, cuman jangan dikagetin gitu. Oh enggak kok. Kita cuma bantu dorong makin dalam kok. Orang makin dalam, siap. Oke deh, Novel gimana sih Van? Penampilan pendapat lu? Sorry, pendapat apa deh? Gue tadi ke belakang soalnya. Oh, oke. Gue pengen nanya ini. Perspektif seorang love lifer terhadap ini penampilan Idol Master gitu. Gue sebagai fans of Lab yang minim banget pengetahuan akan IMAX, gue bisa bilang Seiyu IMAX cakep-cakep anjir. Oh, cakep ya. Cakep ya, Bang. Sudah Iya. kubilang. Iya kan? Iya kan? Cantik. Real. Paling real. Iya kan? Kalau gue pribadi ya, ini kalau pendapat gue pribadi ya. Seiyu yang gue bikin gue kagum itu cakepnya itu ada dua setelah gue nonton konsernya ini. Ada si Yaya, Mama Hitomi gitu. Kayak cakep itu gitu. Yaya itu kan nggak tahu kenapa imut-imut gimana gitu pas konser lagi gitu. Tahu banget dia cara berekspresi muka gitu. Dan kayaknya mulai tertarik dengan Idol Master gitu. Emang sih. Kalau lupa ada nggak sih yang bikin lo ini? Yang bikin lo tertarik gitu? Apakah kayaknya mulai sifat-sifat buaya yang berubah jadi manajer, jadi produser gitu? Ada nggak sih, Pan? Apakah ada? Jangan bilang lagi Ah. QSC. Novel mungkin lagi kuese ya dia. Oke lah. Oke lah ini orangnya. Gak apa-apa, aman aman lo. Kayaknya kalau dari Love Lever bisa dari kita bertiga kita bisa kita inilah ambil kesimpulan bahwa selain performanya yang bagus dan di atas bisa dibilang di atas rata-rata, cakepnya juga nggak ketulungan gitu. Pakai nanya. Pakai nanya lagi ya. Iya. Kan sekarang sebaliknya nih. Karena gue udah nanya Love Lever, gue pengen nanya produser San. Nih, Hai Desyo. Aduh. gimana pendapat kalian nih? Maksudnya penilaian ataupun mungkin tanggapan kalian terhadap penampilan idol dari Love Live gitu. Maksudnya kan yang sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa Love Idol Master itu punya sistem kayak atau lagu yang temanya kayak gini-gini. Pas nonton Love Live, oh ada yang kayak gini rupanya gitu. Gue pengen tahu dulu dari Bang Fikrian deh. Aduh, Ayo Bang, siap Bang. aduh, kayak gimana ya? Ini sebenarnya yang bikin gue tertarik ini malah Hasuno Soran loh, brands baru yang bikin gue penasaran karena lagu-lagunya belum terdengar familiar gitu, pengen gali-gali lebih dalam lagi gitu. Soalnya kan gue cuma baru dengar 1-2 doang pas kemarin konser. Gak tahu kan kalau ternyata di Spotify atau YouTube musik itu. Beneran gue cari-cari dah lagi tuh. Sumpah itu lagunya enak didengerin anjir. Enak-enak ya udah ada produser yang mulai masuk ke dunia Love Live nih, saatnya bertokimeki bersamaku. Bang, aku sebelum jadi produser juga lo flavor gitu. Saatnya bertokimeki bersamaku. Ya, Ayo. sangat ini ya. Emang Hosuno Sora itu terbilang baru ya di Love Live ya? Kayaknya sekitar 1-2 tahun belakang ini baru diumumkan dan yang proyeknya masih baru. Tapi nggak disangka lagu-lagunya juga sangat bagus gitu. Dan performa yang ditunjukkan sama cast-nya sendiri, wah bisa gue bilang termasuk high sih. Gue pengen nanya Oksal nih. Oksal ini sebenarnya agen ganda dia. Jadi kalau gue tanya itu dia bisa bersilat lidah, tapi gue pengen tanya dulu deh. Gimana sih pendapat seorang produser ya? Mana? Gue pengen nanya gimana pendapat seorang produser
Kristalsan terhadap penampilan Love Live di Oke, Cigen. berarti sudut pandang gua ganti ke produser ya. Oke. Iya. Nih. Kalau dari gue sendiri ya, gue ketika ngelihat ini sama kayak Bang Fikri tadi, Hatsuno Sora. Ini Hatsuno Sora menurut gue sebagai produser, wah gue langsung datengin mereka berenam ya. Ayo silakan, ayo mau masuk ke join ke apa sih 346 Pro, silakan, ayo silakan masuk. Kamu saya jadiin pokoknya top idol baru. Kita akan buat kamu jadi top rising star. Bang, Ketika masih ada gua unvoiced, bener-bener masih banyak unvoiced idol by the way. iya, itu masalahnya di CG itu termasuk yang banyak banget idolnya. Bahkan kalau kamu kita bandingin ya, itu yang di apa namanya? Yang tampil tadi di stage itu belum kayak belum setengahnya deh. Yang sama kalau sama on voice-nya. Baru halo. Gimana? Jadi gini, Belum setengahnya. Baru sepertiganya kan? belum Iya, setengahnya, iya benar. Emang, bahkan gua bilang baru sepertiganya. baru sepertiga. Wow. Makanya Wow. ketika Idol Master atau konser, mereka setlist membernya pasti ganti-gantian. Ntar yang D1 isinya siapa, D2 isinya siapa, atau nanti konser yang 1, 2, 3, 4, 5 pasti isinya beda-beda. Nanti lu mau bawain temanya bakal beda-beda. Jadi bener-bener konsep yang unik kalau Idol Master. I see. Wow, Nah, gua itu pengetahuan yang baru buat gue ya. benar. Pengetahuan baru buat gue ya, sangat. Akhirnya gue bisa melihatlah sebuah langit baru gitu. Rupanya di atas sana masih ada Benar. langit. Gue Ya. kira Idol Master selama ini udah banyak idolnya, rupanya masih banyak lagi. Masih dari CG. Itu dari CG ya. Nah, Kalau baru CG, dari belum lagi SC. SC sama ML gue nggak main ya, jadi gue nggak punya ilmu lebih ya. Oke lah. Yap. Jadi oke. Pokoknya gue dari sebagai produser, gue ketika melihat ya Love Live nih, mereka salah satu idol yang mesti dipertimbangkan, bisa jadi rivalnya Idol Master ini. Jadi lo ketika bener-bener ada nih namanya Love Live nih, tanding nih, misalnya idol dari Love Live, anggapan kita tanding nanti di final itu pasti kalau nggak Aimas lawan Aimas lawan Love Live, pokoknya dua orang di antara itu lah, pokoknya nanti ada kombinasi Love Live atau Aimas, pokoknya nanti kita di final tuh pasti kita adu-adu tuh pasti di dua fandom itu. Gue bener-bener ini pasti kita duel nih kalau ceritanya di Love Live kan, bener-bener wah. Iya, bisa gue pahami sangat sih. Oke lah, selama acara nobar di dua tempat ini, baik di Jakarta maupun di Banjarmasin, mungkin hal yang meriah di venue sendiri ya, maksudnya di Tokyo Dome itu mungkin berbeda dengan di tempat masing-masing ya. Maksudnya momen apa sih yang bikin meriah banget satu venue mungkin gitu pas acara itu? Ada nggak sih Val, pas di Jakarta lihat itu? Mungkin gua nyebut ini udah 3 kali mungkin. Ya tentu aja Snohala sih Bang yang membuat satu venue. I see. Emang Snohala itu sangat legendaris ya bagi Love Live sendiri gitu. Lebih ke arah sakral. Terlalu sakral ya. I see. Berarti ini ya, Snowhalation sangat bikin terkejut satu panggung gitu ya. Oke lah. Kalau pas di Banjarmasin gimana? Gimana ya? Kalau gue bilang sih, yang lagu yang gak expect itu malah lagu Goin loh, yang bawa lagu CG. Wah iya, tahu. Itu lagunya asik. Iya, karena kami nontonnya itu yang ngambil dari hari pertama, terus emang kebanyakan yang maju itu malah para produser itu yang hafal lagu Goin. Jadi satu venue itu malah soalnya Goin kok no Suteji. Wah, gue tahu nanti expect-nya gimana. Pasti berisik itu Goin terus. Yo,
bener. Sebagai fans LL yang kemarin ikut nobarnya, tuh para produsernya, wah meriah banget. Meriah banget, produsernya tuh meriah sampai aku pas nonton kemarin tuh suaraku teredam karena aku emang gak nyanyi kencang juga, cuman pas lagu LL yang CDCS itu aku meluapkan, aku menyanyi sendiri. Ah, I Have see, I fun. see, I see. Oke, 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 oke. Oke lah, gue paham sejauh ini bagaimana semeriah. Gue bisa memahami sejauh apa kemeriahan nobar di masing-masing tempat ya, di Jakarta sendiri ataupun di Banjarmasin. Gue mulai dapat nih bahwa oh emang kayaknya acara Ijigen Festival ini benar-benar bisa menyatukan dan memeriahkan fans dalam satu waktu gitu. Kayak sebuah acara sakral memang sih, dan emang seharusnya ini harapannya ya, maksudnya ada lagi di selanjutnya gitu. Harapan pribadi kayak gitu sih. Oke lah, sedikit bukan sedikit ini bukan OOT sih, sebab gue sendiri baru tahu bahwa komunitas yang dibawahi oleh Bang Fikrian, Idol Animation Fanbase Short Borneo itu kan yang jadi panitia acara kan Bang, penyelenggara acaranya. Yoi. Bener kan? Iya kan? Maksudnya gini, eh apa sih maksudnya, kok bisa sih komunitas Idol Animation Fanbase South Borneo ini punya inisiatif buat ngadain acara ini gitu? Apakah karena hakikatnya ini fan komunitas persatuan idol, ataukah mungkin ada kerjasama dengan komunitas lain gitu? Gak ada sih, kami mengadakannya emang dari komunitas kami sendiri karena cuma kami aja satu-satunya komunitas multi fandom yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin atau Banjarbaru. Kalau untuk inisiatif itu kayaknya kan awalnya kami gak terlalu niat juga sih buat comeback FSP itu. Paling cuma mau nonton Ijigen doang secara privat atau secara undangan. Tapi kalau pas 2 bulan sebelum itu kayaknya mikir-mikir lagi, wah kayaknya comeback juga kayaknya gak salah juga sih. Jadi acaranya ya udah bikin publik aja sekalian gitu. I see. Jadi awalnya kayak rencana private dibikin publik rame gitu ya Bang? Yo, kurang Waduh, lebih kayak gitu. dan juga kesempatan buat membangkitkan komunitas lama gitu ya? Karena udah lama juga ya terus ya wah kayaknya udah pada mencar-mencar nih juga apa fandom kita-kitanya juga. Kalian mau Ah, ngumpul-ngumpulin lagi. iya bisa ini sih, gue bisa dapat sih gambarannya kalau emang acara kayak event itu emang salah satu cara menyatukan kembali komunitas gitu. Sebab disitulah kita bersatu kembali, datang dan berkumpul lah gitu. Sih, gue paham, dapat nih. Pas acara sendiri nih Bang, pas dari tim penyelenggara sendiri nih, ada nggak apa sih namanya hal-hal sulit atau mungkin yang bisa dibilang agak nggak membebankan sih sebutannya, hal-hal sulit ketika proses persiapan acara gitu, dari persiapan sampai hari H sendiri gitu. Hal-hal sulit ya. Kalau Iya. dari gue sih pribadinya cuma karena apa ya? Karena jaringan internetnya yang pertama kan harus 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 testing segala provider di situ apakah yang ada yang lancar atau tidak supaya selama live view-nya itu berlangsung itu nggak ada buffering untuk sekian kalinya. Terus Ah, yang sih. kedua apa lagi ya? Gimana cara meramaikan acaranya itu? Kami kami setelah selesai acara nobar itu sebenarnya nggak langsung pulang. Ada ngasih ngasih ruang pada sama apa ya special performance kami yaitu Kastalika sama ada acara quiz game mini game juga yang berhadiah merchandise official. What? Yoi. What? Gue dikit nggak apa-apa ya. Ini pas maksudnya itu bukan acara nobar doang. Iya. Seriusan Karena ada kami acara lain? kayak kami ngasih ruang Kastalika itu kan buat sekalian promosi dance cover mereka juga. Ini Kastalika Ah, ini dance cover yang berfokus pada apa ya dance cover Aquaworks. Aqua ya. I see. Berarti dia di acara nobar itu
ada tadi yang gue denger ya, tadi lu bilang ada yang pasti ada nobar sendiri, ada dance cover, terus ada apa lagi tadi? Mini games. Mini games. Yoi. Mini games juga ada dong. Wah, seriusan? Iya. Rame sih. Interesting sih. Menarik. Jadi kalau soalnya dalam gambaran gue kayak acara nobar ya. Kayak acara nobar ini cuma mentok di ya nobar nonton pulang gitu ya. Mentok-mentok giveaway gitu. Oh, rupanya ada perform lain dong dari ini ya. Siapa tadi? Kastalika. Iya, sangat. Oh, ada hal baru yang gue dapatkan gitu. Sangat ini ya. Akhirnya gue dapat ide sih, ada hal menarik akhirnya. Seriusan, asik sih kayaknya. Iya. Ada mini games itu kayak apa coba? Mini gamesnya yang kayak Iya. tebak lagu atau tebak karakter gitu. Tebak lagu dan tebak karakter. Iya. Kayak emang. Buat acara nobar kayak emang itu yang paling realistis acaranya ya. Iya sih. Biar nggak bosen sih ya. Biar nggak bosen. Iya bener sih. Iya. Berarti emang kayaknya daripada flat nonton ini aja ya, maksudnya nobar doang. Kenapa kita nggak bikin acara lain gitu kan? Iya kan? Iya. Selagi venue-nya masih pemilik kita, kenapa tidak? Iya, venue punya kita ya, suka-suka kita dong. Maksudnya Tokyo Dome aja gitu ya. Gitu ya, kalau saya ya acara-acara kita suka-suka kita gitu. Benar. Pokoknya kita buat panas lah penontonnya. Entah setelah nobar atau sebelum nobar kita panasin, ntar pas lagi nobar, makin panas. Iya. Benar sekali. Disuruh tebak lagu setelah konser dong. Wah, kayaknya udah ada yang hafal nih gitu, atau ada belum hafal gitu. Gue bisa pahami itu. Oke lah. Gue pengen nanya di komunitas Jabodetabek nih, Jabodetabek ya. Untuk TAC sendiri nih, Val. Ini yang gue amatikan, maksudnya TAC sendiri pengen atau ada nggak sih rencana buat ngadain nobar juga kayak acara nobar Ejigen Fest yang ini, yang diadain di Banjarmasin ini? Tapi mending jangan deh. Kayaknya sih kan bukannya kita udah ada nih rencana mau ngadain nobar sama Tomori ya? Iya bener sih. Nah, ya itu salah satu keinginan kita semua dari TAC ya, ada nobar itu sih. Terus saat ini yang terwujud baru itu, yang dulu Asuna sama yang sekarang ini, itu yang Nijigasaki Six Life, I Love You, You Love Me. Untuk kedepannya ya, sebenarnya pengen. Cuma ya semoga saja kita mendapatkan itulah apa itu, mendapatkan rezeki gitulah dari amin karena kan emang mengadakan event di Jakarta sendiri kan emang butuh nggak membutuhkan biaya sedikit lah, mungkin dari kita bisa nabung lah, mungkin tahun depan kita bisa mengadakan nobar ada lagi, dan rencananya untuk collab, kalau khusus collab sih di Love Lab ada bang bulan Maret ini. Jadi itu collab semua unit dari Love Live kayak Kiaron, Azalea, dan sebagainya. Nah itu mau ada acara di bulan Maret itu sih, tapi nggak tahu deh nanti kita gimana, kita akan bicarakan sama TAC dulu gitu bang. I see. Kalau butuh apa-apa calling ya kayak biasa. Iya, partner memang iya. Buat teman-teman ya, sebenarnya gue agak promo sedikit ya. Buat pendengar semuanya. Teman-teman kalau misalnya butuh partner atau media yang bisa bantu promosi, bisa kontak-kontak gue, bisa lewat DC ataupun mungkin Facebook gue yang pribadi yang kalau yang tahu ya, atau nggak bisa ya bisa lah lewat komentar Facebook ataupun mungkin PM fanpage gitu. Gue bisa ya bisa lah bantu-bantu, sebab demi meramaikan dunia peridolan Love Live di Indonesia, apalah yang enggak gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman butuh apa-apa, silahkan calling aja ya. Agak promo sedikit, gak apa-apa. Oke. Oke lah. Gimana ya? Gimana ya? Hal-hal yang sebenarnya sangat menarik itu ada banyak sih yang gue pengen bahas. Cuman kayaknya sebelum ini gue pengen nanya dulu deh ke para audiens atau pendengar sekalian. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya pengen kalian tanyakan ke
tamu-tamu kita malam hari ini. Sebelum ini, Tanya aja bang. faktanya aja. Gue cabut gue. Nggak ada yang gigit kok, tenang aja. Paling Iya, nanti tenang aja. Saya jawab semua pertanyaan. Iya, silahkan yang pengen bertanya. walaupun aneh-aneh, silakan ditanyain. Dijawab. Kapan Nabil masuk IMAS? Ntar dulu bang, sabar. Go, Nabil Imas, let's go. Sabar, Ayo. sabar. Aku produser sudah menunggu kedatangan Nabil sebagai new producer. Kalau gue masuk IMAS ini bukan Tomorrow Translation lagi, jadi Idol Master Translation. Anjir. Udah pindah Ah, jurusan, ya, pindah jurusan. Ini sorry. Ini ada dari Yurako nih. Love Liver dan produser sendiri ada yang mau kepincut nggak nih ke franchise sebelah? Ini boleh dispesifikin nggak nih? Ini franchise sebelahnya contohnya apa Iya, gitu kan? Gitu kan. Iya, franchise sebelahnya ya. Karena kita sendiri udah saling sebelah-sebelahan. Iya, maksudnya Love Live dan Idol Master sendiri udah sebelahan gitu, tetangga gitu. Idol IMAS ke Love Live ke IMAS. Oh. Kayaknya udah sebagian dari kita banyak gitu ya. Dari kita multi fandom. Kayaknya Sekarang emang ada beberapa yang udah kayak gitu sih. Maksudnya buat produser masuk ke Love Live atau ya kayak udah ada beberapa case ya. Maksudnya dari kita sendiri dari Love Liver gara-gara menyambut Idol Master Jigen ini berpindah sih, lebih tepatnya menceburkan diri juga ke Idol Master gitu. Dan kayak di tanpa sepengetahuan kita kan juga ada hal yang sama dari seberang gitu, ada fans Idol Master yang secara sadar ingin menikmati Jigen Fest ini juga ikut menyemburkan diri ke Love Live gitu. Kayak udah banyak sih hal case kayak gitu. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rairo Isu. Apakah ada kemungkinan collab LL yang lebih gede, kayak LL Idol Master Bandori gitu mungkin? Kolaborasi yang lebih gede ya, Love Live, Idol Master, dan Bang Dream. Sulit juga sih. Sulit to be honest. Dari gue sendiri pasti ada ya, karena Bandai sendiri pun dia ngebawahinnya banyak loh. Benar. Iya. Kemarin pun ada juga kan Bushiroad Rock Festival, itu konser basically semua franchise Bushiroad plus ada Nijigasaki dan Liela kok nggak Ya. salah. Nah, jadi ada kemungkinan juga. Menunggu waktu. Soalnya kalau dari gue sendiri ya, ini Bandai ini masih ada lagi nih yang belum dikeluarin, belum dikolabin ya. Cuma nanti beda konsep gitu takutnya kan. Kalau sih, gue bisa pahami itu. Oke lah. Gimana ya? Sangat kalau dari gue pribadi ya, kayak misal hal-hal yang kita bahas kayak misalnya konser dalam fandom yang lebih besar, bisa jadi ada gitu. Cuman atas koneksi apa dia akan apa ya? Atas dasar koneksi apa hal itu bisa terwujud aja sih, maksud menurut gue ya. Kayak misalnya Idol Master dan Love Live ini kan mereka sama-sama idol statusnya, walaupun beda produser atau franchise ya. Cuman karena mereka pernah punya koneksi di Animal Summer dan juga punya kesamaan karakteristik, mereka bisa konser gitu. Kalau misalnya Love Live dan Bang Dream ya, kalau menurut gue pribadi agak gimana ya, kemungkinan apa yang bisa membuat mereka bersatu gitu, apakah karena Bushiroad atau hal lain gitu. Ya benar-benar sih, nggak salah. Iya kan, kalau misalnya yang lain misalnya kayak Bang Dream atau mungkin D4DJ kan bisa tuh di Bushiroad Festival kayak kemarin tuh ada tuh konsernya. Cuman ya itu tadi case by case lagi, mau sebesar apa lagi itu mau sebesar apa kolaborasinya lah gitu, kalau gue bisa bilang ya tuh, menurut gue gitu. Terus juga apa ya, yang pasti itu sih kalau dari menurut gue pribadi ya,
atas dasar apa mereka bakal berkolaborasi lah gitu. Benar. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Hmm, Love Live Gimana nih, gimana Uma nih? Musume Wen. Love Live Uma Musume Wen. Nah, aduh, Love, gimana ya? Love Udah Live beda Wen. dunia sih itu, by the way. Iya. Love Live dan Uma Musume ya. Udah. Agak gimana ya? Kalau kayaknya bisa. Kayak suka kalau gue bilang kayaknya bisa, sebenarnya itu tanpa alasan sih. Gue nggak tahu sebenarnya apa yang bisa membuat mereka ini, nggak tahu sih gue ya pribadi ya. Sorry banget, sorry. Kalau bisa sih sebenarnya bisa sih, cuma kayaknya mungkin ada kemungkinan yang merangkap jadi dua karakter satu seiyu gitu gak sih? Iya bisa jadi kalau misalnya gitu kan, misalnya anggap aja nih Jigasaki dengan Uma Musume. Nggak bisa sih. Sebab bakal ada agen ganda. Nah itu. Benar. Iya. Ada agen Nggak ganda bisa gitu. bantah sih. Iya, MC gitu. Ya, benar sih, Dua-duanya Hina. MC lagi. Gue inget, gue juga Hinake jadi beneran jadi Hayu sama Dua-duanya MC Kitasan. lagi, gimana coba gitu. Makanya sepertinya masih bisa, cuma nanti setlistnya Day 1, Day 2 nya diubah mungkin ya. Oh, iya. Oke lah. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya gue pengen masuk ke sesi tanya jawab, gue pengen masuk ke sesi tanya jawab ya ini sebenarnya ya. Setelah gue masuk di komentar, gue pengen ini. Gue kan kemarin gue juga share Google Form ya, tuh ya. Kan, gue pengen buka Google Form sedikit sih, gimana ngelihat tanggapan dan pertanyaan apa yang dikirim teman-teman ya. Oke. Setelah gue pengen buka dulu Google Form-nya. Ada banyak, banyak, kok nambah banyak sih? Alhamdulillah. Mantap. Ada Ini berapa? gara-gara gue lupa nutup sih tadi ini, jujur ya. Iya, Gara-gara sepertinya gua overtime kita. nggak overtime sih, makanya gara-gara gue lupa nutup tadi ya, itu tadi jadi kayak kebanyakan nih ngirim, tapi nggak apa-apa. Ayo tambahin, Pak. Ya udah. Sebenarnya Semangat, Sebenarnya ini- kita semangat kok. Oke lah, ini sebenarnya pertanyaan dari Bang Fikrian ya, cuman nggak apa-apa sih gue bawain ini, cuman mungkin sebab pertanyaan bakal relate dengan novel atau mungkin dengan Oksal gitu. Oke lah ya. Ini pertanyaannya ini, di sini kebetulan sebagai penyelenggara gathering IAFSB sekaligus Live Viewing Ijigen Fest D1 di Banjarmasin, karena ini adalah gathering perdana setelah 5 tahun hiatus akibat ketiadaan pengurusan, maka kami berinisiatif membangun kembali dan mengumpulkan para produser dan nakama Love Liver yang memencar dan bingung mengumpul di mana, serta merangkul komunitas idol lain. Apa yang bisa kami lakukan agar komunitas semakin seru nih? Komunitas ya, kalau komunitas kayaknya gue coba tanya ke Novel aja sih gimana untuk komunitas ya. Mungkin Novel bisa bantu menjawab nggak? Oke, gimana tadi pertanyaannya? Gimana caranya membuat sebuah komunitas itu jadi seru lah gitu, atau jadi aktif? Membuat komunitas jadi lebih aktif. Oh, ini. Iya gitu. Oke, jadi ini mungkin strategi yang dipakai di TAC sama di komun gue di Malang. Jadi gini, pada dasarnya komunikasi itu kan enak secara dua arah atau secara langsung kan. Nah, jadi gue sebagai salah satu admin di TAC menginisiasi nih, selain kumpul di event, gue juga ngadain kumpul offline lah, di mana, misalnya di taman atau di mall atau di mana. Yang penting adalah kita semua sebagai satu komun adalah berkomunikasi. Kayak, wih, project baru nih, wih, video baru, wih, musik baru. Terus kita bahas nih, menurut lu gimana lagu terbaru Niji kemarin? Lu gimana? Udah siap belum buat meramaikan besok nobar? Atau selain bahas love live, kita kadang juga mungkin bahas real life lah. Gua ada masalah nih sama ini. Nah, di situ tuh kita bisa bertukar pikiran, kita bisa dengan ada bertukar pikiran itu kita komunikasi, kita bisa ngebonding antara satu member dengan member yang lain. Gitu sih Bang, untuk salah satu teknik untuk meramaikan komunitas. Lalu yang kedua adalah misalnya ini ada event.
di CF, di Komifuro, di Impact Nation atau yang lain, kita cek di grupnya selalu ramai. Yuk, ayo daftar CF, ayo daftar Komifuro, ayo kita ramaikan gitulah. Terus kita cari tempat titik kumpul gitulah yang bisa diduduki. Terus ya udah kita kumpul-kumpul, bawa merch masing-masing, kita kumpul-kumpul sama, juga ngobrol-ngobrol, sebenarnya sama aja sih, kumpul di event sama di tempat lain. Cuma yang di tempat lain ini lebih fokus ngobrolnya. Kan kalau di event kan ada yang pengen ke tempat lain, pengen nonton ini. Tapi intinya kita kumpul juga kok di event. Terus kita juga open recruitment nih. Jadi kalau misalnya, kamu suka Love Lab ya? Yuk sini, join di TAC nih, komunal labnya yang di Jakarta. Jadi gitu. Kita juga meramaikan dari mengajak orang-orang yang suka Love Lab, kita ajak sini, kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Oksal sendiri gimana? Oksal kan juga admin TAC. Kalau dari Chris gimana? Oke. Ya walaupun dari pendapatan Opa udah termasuk yang ini ya, hampir mewakili apa yang pengen tak bicarain, cuma gue ada beberapa tambahan ini ya. Mungkin biar rame gitu ya, kita bikin bonding gitu. Bondingnya kalau di dulu kan gue termasuk yang pernah ngurus apa namanya, komunitas juga, walaupun komunitas basisnya anime ya, dan nggak sebesar yang dipegang sama THC, cuma kita bondingnya per anggota tuh udah solid, walaupun yang datang tuh 10 orang, tapi ya 10 orang itu ya itu terus yang datang gitu. Jadi bonding yang kita bentuk tuh, kita benar-benar ketika kita kumpul, misalnya kalau di event kan kita kumpul biasa, kita jalan-jalan bersama. Nah, tapi kalau itu kan anggapannya sebagai event wibu. Nah, ketika kita kumpul sebagai teman gitu di satu tempat, itu kita punya rules. Itu HP nggak boleh nggak boleh dipegang, HP harus taruh di tengah. Siapapun yang ambil HP pertama itu dia harus naktirin semua orang yang ada di sekitar situ. Jadi kita bener-bener satu sama lain kita ngobrol gitu. Jadi kayak seru nih, kita buat tantangan, nanti sampai jam berapa baru boleh dipegang lagi gitu loh. Itu termasuk yang bikin bonding gua di komunitas yang lama tuh termasuk yang kuat ya. I see. Berarti emang harus ada pertama kesulitan juga ya, dan juga Iya, emang harus ada rules ya kalau di komunitas ya, Bang. bener. Komunitas tuh harus ada rules. Jadi biar kita tuh tidak semena-mena lah ya. I see. I see. Benar. Gitu tuh. Itu kira-kira pertanyaan dari Bang ini Fikrian ini terjawab nggak tuh? Waduh, Apakah bisa jauh menjadi banget. sebuah preferensi banget Jauh gitu? banget, sumpah. Terima kasih banyak tuh pada admin Tokimeki Idol. Iya, Kalau sama-sama. Jawab pertanyaan saya. Kalau gue pribadi, gue sebenarnya nggak bisa menjawab hal itu sebab gue kurang pengalaman dengan komunitas ya. Iya, jadi sorry banget nih. Oke lah, ini ada pertanyaan menarik sih sebenarnya ini, dan gue harap pendengar dan gue harap yang ngirim ini ada sebenarnya di sini. Ini dari Dennis LK. Konnichigasaki. Saya mengikuti Ichigen Fest secara langsung di Tokyo Dome karena saya terpilih jadi bagian dari panggung Kaigai. Jago GG. Aku kapan? Aku juga mau. Dan pengalamannya super luar biasa banget. Setelah 2 hari menyaksikan langsung sebuah sejarah yang dibuat, melihat 2 cast Idol Master dan LL bergabung dalam konser kolaborasi yang paling megah di dalam venue. Atmosfernya berasa sampai ke benak saya. Dengan ini saya menyatakan Ichigen Fest misi sukses besar. Gue pengen tahu, ada nggak sih orangnya sini? Bang Dennis, ada nggak? Kalau ada bisa raise hand. Ada Bang, itu yang punya mobil itu Bang. Punya mobil bener ini kan? Benar. Bener nggak sih ini? Benar. Benar. Kira-kira bersedia nggak buat gue ajak naik ya? Coba ya, gue invite to speak ya. Mau nggak ya? Oh, mau dong naik. Wih. Halo Bang Dennis. Halo Bang, bisa dengar suara gue nggak Bang? Mic-nya bukan bisa ini nggak? Gue nggak mute sih.
Bang Denis, Waduh, Halo, Bang Denis. dia mic-nya mute lah, mungkin lagi ngomong cuman mic atau gimana? di unmute aja kali ya. Eh, enggak, gue enggak nge-mute dia. Emang itu mute yang dia sendiri gitu. Malu kayaknya ya. Kayaknya kayak emang enggak mungkin Bang Denis masih Yo. belum siap buat ngobrol. Mau. Oh, Iya. udah. Oh, Akhirnya. ini Kirain mic-nya yang iya, telepon. I see. Santai Bang, santai. Oke. Oke, lu beneran nonton di Tokyo Dome? Jawabannya 100% iya. Oh iya, wah ya anjir. Jago. Tokyo Dome. Venue itu venue impian banget li ya. Gitu. Gue pengen tahu sih, bisa nggak sih lu ceritain sedikit gimana experience lu nonton Ichigan Fest langsung di Tokyo Dome gitu? Dikit aja nih, Jawabannya yang kita pengen dengar gitu. Gimana tuh? Mungkin Hah? Itu kan awal dari saya apply paket KIG-nya di pertengahan September itu ya. Iya. Ya, tapi nunggunya sampai awal Oktober baru kepilih. Berarti cukup lama juga ya. Ya. Ya namanya Chusen juga ya, Chusen Kaiga kayaknya emang ini ya. Terus pas di Tokyo Dome sendiri gimana tuh Bang? Paling kalau saya bilang, gue bilang sih crowded AF kalau dibilang. Kalau gue sebenarnya jujur ya Bang, gue pribadi iri ya, maksudnya gue pengen sebab kayak pergi ke konser ke Jepang itu adalah impian para pengidol luar negeri ya. Baik gue, Noval, Alip, Kristal pun Bang Fikrian sendiri. Juga mau. Kan kalau kita punya kesempatan kita juga pengen gitu ya. Oh, tentu saja, Bang. Siapa yang tidak mau? Iya. I see. Gimana Bang? Kalau dibilang kalau tahu soal harga paket KIG sama kalau ada tambahan merch-nya itu kalau dibilang sih totalnya 130.000 yen, kok lebih sedikit lah. Berapa tuh 100? 130.000 yen lebih sedikit lah. Atau 114. 130.000 yen itu biasanya kalau misalnya gue kalkulasikan mungkin sekitar 14 juta 15 juta sih. Bukan 1,2 juta. Gantung fluktuasi yen ke rupiahnya. Kayaknya terbilang cukup tinggi ya. Mungkin emang Bang Denis punya keleluasaan dalam pengeluaran ya, pendapatan sehingga bisa pergi ke konser ya. Sangat apresiasi jangan usahanya buat pergi ke Jepang dan nonton langsung ya, dan saya sangat menyenangkan. Itu pertama kali saya ke Jepang faktanya. Karena aturan pertama, entah lu mau lewat visa atau bebas visa, ya ini tergantung lu punya paspornya tipe biasa atau tipe e-paspor. Tapi karena saya punya tipenya e-paspor, bisa saya registrasi bebas visa sedianya. Oh iya. Iya. Paham. Kalau gue pribadi, gue juga sebenarnya bukan nggak pernah ke Jepang juga, cuman beda case gue, bukan nonton konser Love Live atau Idol Master gitu. Oke dah. Terima kasih ya buat Bang Denis sudah mau berbagi ceritanya dengan kita. Ya, thank you. Oke, terima kasih ya. Next time datang lagi ya. Oke, waktu gue balikin ke audiens ya Bang. Oke nih. Kapan ya Alif? Sabar Alif ya. Gue juga mau. Nih. Ada satu lagi nih dari Adep Tusi. Pembawa gue sebelum nonton Ichigan Fest nggak terlalu tahu dan nggak tertarik sama Hasuno Sora. Sama teman gue sering diracunin dikit-dikit tapi tetap nggak ngaruh. Akhirnya di Ichigan Fest menjadi pertama kalinya gue nonton performance Hasuno Sora.
jujur aja, gue kaget dan lumayan kagum sih sama talent-talentnya. Potensi yang mereka punya itu gede banget, terutama Kokona. Kokonanya seingat gue seiyunya Sayaka nggak sih? Bener bener Cuma bener. to be honest, lagu-lagunya Hasuno Sora tuh di telinga gue kurang menarik sih. Tapi ketika member-membernya nyanyi lagu collab tuh pas banget. Mungkin segitu aja saya gak ngebahas grup karena lain karena ya mereka udah perfect bagiku karena jam terbang dan pengalaman. Oke, ya seperti biasa banyak orang-orang yang awalnya tidak tertarik pas lihat langsung pas lihat langsung ataupun ngerasakan eksperimen langsung kayak beda dapat feelingnya gitu. Kayak contohnya Bang ini adeptusi ini ya dia kayak bilang awalnya nggak terlalu tertarik kok jadi suka gitu ada rasa-rasa gitu kan ya nggak sih kayak Benar. gitu sangat Bener. kayak emang itu sangat apa ya Paling umum. bukan paling umum yang bisa kita rasakan lah gitu. Terus lagi ada apa lagi ya? Gue pengen lihat-lihat lagi ada gue nggak tahu ini adminnya ada di sini atau enggak. Cuman ini ada satu pertanyaan, ada komentar sih dari keseharian Wibu Hasuno Sora. Wih, Ini jujur dari fanpage sih buat teman-teman ya. For your information, Hasuno Sora sekarang juga punya fanpage Indonesia, dia di Facebook. Kalian bisa searching namanya Keseharian Wibu Hasuno Sora. Jadi di sana teman-teman bisa ngelihat info-info hal-hal menarik tentang Hasuno Sora dalam versi Indonesia gitu. Jadi sangat menarik buat diikutin. Mungkin mereka bisa menyajikan hal-hal yang tidak disajikan Tomoriru di dunia perfilman gitu. Jadi yang pengen lihat-lihat karena bisa langsung cek fanpage-nya ya. Oke, ini pertanyaannya, isi suratnya nih. Thanks banget udah bantu share page kami sehingga jangkauan Fans Love Live semakin mengenal Hasuno Sora. Semoga Tomorrow Translation bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Bisa collab sama KWH mungkin nanti ke depannya. Hahaha. Salam keseharian Ibu Hasuno Sora, owner Yudip Tula, admin Kaderus Rurino, admin Packing Duck NB. Kasmin punya gue. Oke, sangat terima kasih terima kasih sudah bermain bersama kami. Oke, ya mungkin Hasuno Sora sebab masih baru, masih kurang banyak dikenal orang. Cuman mungkin harapannya dengan adanya fanpage ini di Indonesia sendiri makin banyak yang kenal gitu lah. Sama kayak mungkin Cast Tomorrow dulu gitu. Gue nggak tahu ini adminnya siapa bertiga, apakah mungkin mereka bertiga nulis bareng gitu. Cuman Kasumin punya gue ya nggak masalah sih Kasumin punya lu sebab gue kan AI ya, gue IOC sekarang. Punten. Itu siapa yang klaim? Punten. Hei. Gue kok gue kan IOC, aku kan IOC. Aku Nacan, aku 100% Nacan. salah. Oke lah ya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak pertanyaannya ya? Ada lagi nggak ya? Gue cek lihat ya. Dari Reza, Bang jangan ban gue di GA dong. Apa nih lagi? Mana? Hari-hari. Sangat ingin membuat di band ya. Waduh, kelakuan. Sangat ingat di band ya. Oke lah ya. Kayaknya cukup banyak hal-hal menarik yang kita bisa bahas malam hari ini ya. Ya kayak misalnya tadi gimana sudut hal-hal apa aja yang menarik ketika yang kalian dinantikan, terus kayak cara penggemar menikmati hal tersebut, bagaimana pandangan dua kubu terhadap kubu yang lain gitu, dan juga ada gimana sebuah komunitas bisa berjalan ya kawan-kawan. Oke lah, sebelum kita akhirin nih, ada nggak tanggapan para guest-guest kalian di sini terhadap harapan buat franchise Love Live ataupun Idolmaster sendiri ke depannya? Harapan gua adalah penyebagian collab sih. Serius deh. Collab ini selain ada part-part lain, ya itu kita yang nggak tahu lagu IMAX jadi tahu bahwa IMAX ini lagunya enak juga ya ternyata ya. Apalagi nih ada setlistnya kan di Spotify. Cek aja di profilnya Pada Namco itu ada setlist original. Nah itu gue coba dengerin. Wih, enak juga nih. Ya, emang enak sih ternyata. Baru tahu gue sebagai fans Love Live yang baru tahu lagu IMAX. Itu enak banget. Harapan gue adalah sering-sering collab. Dan collabnya itu dalam artian jika collab lagu. Kayak ya contohnya aja nih.
Rioran. Kan kemarin kan Oh. di Jakarta itu venue-nya tuh Oh. kebetulan jadi tempat kembang. Iya. Gue sebenarnya sorry ya, gue agak narik lagi pembicaraannya. Riorannya itu sangat bikin speechless, maksudnya kayak wow gitu. Kok bisa gitu lagu-lagunya, lagu itu di custom sedemikian rupa dan dibawakan seniat itu gitu. Kayak keren sih, jujur gue keren banget sih. Yes, real. Benar banget. Dari Crystal sendiri ada nggak apa sih harapan lo buat masing-masing franchise ke depannya? Kalau dari gua semoga ya dari franchise ini nggak ada yang redup ya. Cuma jangan terlalu di milking juga ya. Karena kita harus seimbang gitu ya. Jadi kayak perkembangan tiap franchise itu jangan terlalu dibuat over gitu. Jadi biar semangat fansnya tuh jangan dibuat terlalu menggebu-gebu. Jadi ketika sudah apa namanya sudah terbatasnya bosen itu langsung udahlah pasti begini-gini lagi. Jadi kayak dibuat seimbang aja. Jadi standar gitu kalau mau naiknya pelan-pelan biar nanti ketika sampai di puncak stabil gitu atensinya. Jangan ya gue sih pengennya jangan terlalu dibuat inilah ya eh terlalu over milking sih dari setiap generasi. Gue sih pengennya dan juga dari kita sebagai fans juga gue sih pengennya kita adem ayem ya, jangan ada yang saling ini ya saling hina menghina karena Saling dari apa namanya kita sebagai fans tuh kita janganlah hina-hina jadi kayak mereka pun dari Idol Master dari Love Live pun mereka saling ngerangkul tangan. Kenapa kita tidak merangkul tangan gitu? Jadi biar ini kedepannya fandom ini bisa jadi sebuah tempat untuk kita saling berbagi kenangan, berbagi senyum, berbagi tawa gembira, menonton OSI kita satu panggung. Itu hal yang indah loh. Iya benar. Gue setuju banget sama lo. Oke. Gue juga sangat setuju dengan pendapat Okselbab. Emang bersatu kita teguh gitu. Jadi Itu saling loh. mendukung sama satu sama lain gitu, saling support. Oke. Dari Bang Fikrian, harapan buat masing-masing franchise ke depannya, Bang? Waduh, kalau gue sih yang kayak udah dibilang sama Bang Krista tadi ya emang boleh aja sih ya kayak ada acara kolaborasi, tapi jangan keseringan juga gitu. Kayak misalnya mungkin setahun itu cuma sekali atau setahun 2 kali doang biar dibikin tambah penasaran aja sih. Ya, Benar. kan kolabnya kan gak sebatas pada panggung doang, bisa juga pada acara kayak talk show atau radio talk kayak gini atau semacamnya. Iya benar-benar. Jadi pace-nya yang nggak terlalu tinggi dan lebih variatif mungkin gitu ya. Heeh. Nah, Iya. Kalau dari Alif gimana, Alif? Kalau menurutku semoga kedua franchise ini yaitu Imas dan LL ya kayak Bang Nopal collab kayak Ijigens. Kalau masalah collab aku lebih mau itu konser sih. Ya karena have fun, seru ternyata ya bagus gitu. Terus aku berharap dengan kedua franchise ini kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita menambah relasi dengan maksudnya itu kita bisa menambah teman berkat dua franchise ini loh dan juga kedua franchise ini bisa dikenal oleh banyak lagi orang gitu. Jadi harapan gue itu aja. Oh, iya, sangat. Gue paham. Ya, harapan kita tetap sama ya semua teman-teman. Kita nggak pengen ada hal-hal buruk. Kita pengen yang terbaik buat kedua franchise ini ya, baik Clover dan Idol Master bisa saling mendukung satu sama lain, tetap dengan cahaya masing-masing dan nggak redup lah di masa-masa tuanya gitu. Oke lah, nggak kerasa kita udah hampir masuk ke penghujung acara pada malam hari ini. Oke lah, ada baiknya memang di setiap pertemuan itu sebaiknya tetap ada sebuah pertemuan agar tetap ada kerinduan di antara kita. Cuman sebelum kita mengakhiri radio kita malam hari ini, gue pengen minta setiap guest malam hari ini buat ngasih sepatah dua patah kata dari pertama dari ini deh dari produser Sal dulu, Kristal dulu. Satu sepatah dua patah kata buat penonton malam hari ini.
Waduh, Salah? bang jangan ketiduran bang. Masa gue ditinggal? Oke. Mungkin kayaknya agak ini ya, kurang ini ya. Oke lah, sebelum kita masuk ke Oksal, gue pengen ada dulu deh patah dua patah kata Boleh. buat ini penonton malam hari ini. Atau mungkin ada pesan-pesan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih yang sudah menghadiri radio hari ini. Aku agak kikuk sedikit dan aku nulis skrip sebanyak-banyaknya di note biar nggak kikuk dan ya it turns out good dan ya intinya terima kasih kepada pendengar. Maaf ya jika aku ada salah kata. Sukses selalu dan nikmatilah franchise yang kalian sukai. Wah, sangat memberi sangat ini ya pesan dari orang yang sangat bijaksana gitu. Aduh. Wah, sangat bijaksana sekali. Oke lah. Selanjutnya gue pengen ini dari novel sepatah dua patah kata baik dari tamu sebagai Tokmeka Idol Community ataupun secara pribadi boleh juga. Oh ya. Tuh, gue bingung sih. Cuma ya mungkin sepatah dua kata dari gue adalah hargailah waktumu. Selagi kau masih bisa ngidol, selagi kau bisa berkomunitas, selagi kau bisa melakukan hal yang kau suka, lakukanlah. Belum nanti waktunya di mana kau akan beristirahat dengan tenang. Ya mungkin maksud gue Benar. bukan. Iya, oke. Siapa tahu ntar kalau udah punya keluarga itu pasti hal yang sangat susah sih, baik dari waktu maupun dari tenaga, dari material juga susah. Makanya selagi kalian masih ada waktu, maka dukunglah franchise yang kalian suka sepenuh hati kalian. Arigatou gozaimashita. Minta maaf kalau ada Nikmatilah. salah. Iya benar ya. Oke, terima kasih buat novel ya. Oke, selanjutnya Oksal, Kristal. Yes. Gimana? Oke. Akhirnya nyambung. Sorry. Gue pengen lu ngasih sepatah dua patah kata buat pendengar kita pada malam hari ini. Oke. Dari gua sendiri sih ya. Gua inginnya semua hal yang kita idolakan dan kita jadiin OSI itu semoga tetap berjalan sesuai yang kita inginkan. Jangan ada namanya perpecahan. Semoga kita selalu yang berbeda fandom ataupun yang multi fandom kita saling berangkul tangan, kita saling mendukung satu sama lain. Jangan jadikan perbedaan fandom ini sebuah perpecahan dari kita saling mengidol. Kita ini cuman beda sudut pandang aja. Kita ini semuanya sama, kita sama-sama fans idol. Harus satu jalan saling merangkul. Karena itu adalah suatu yang indah ketika kita saling berangkul tangan. Nah, iya sangat. Iya bang, benar sih, betul banget sih. Nah, ya kita ini semua fans idol, cuman hanya beda perspektif gitu. Iya. Oke lah, terakhir dari Bang Fikrian mungkin sepatah dua patah katanya bang. Gimana ya? Terima kasih banyak sudah mengundang saya juga selaku salah satu adminnya PSB ke acara ini. Gue juga sebenarnya punya skrip nih, tapi pas acara dimulai gue buang semua skripnya dan gue langsung spontan bicaranya. Jadi kadang gugup, kadang enggak gitu. Cuma gue juga gimana ya? Ikut acara ini juga buat momentum balik juga IPSB karena udah lama gak bersua setelah 5 tahun lamanya. Untuk kedepannya lagi semoga komunitas ini juga akan lebih banyak yang ngumpul-ngumpulnya juga kayak orang-orangnya ada sama gimana ya, mungkin bisa diadakan acara nobar lagi ke depannya. Amin, doakan. Paling amin. Waduh. Kalau bisa sih gini, Bang Fikri, kita tukeran Bang Fikri nanti dari TAC kita pergi ke Banjar, nanti yang dari Banjar kita tarik ke Jakarta. Gitu kayaknya seru deh. Anjay, kalau gitu sih gue masih mikir dulu. Gue tapi gue aja dah. Serius. Terus pokoknya antusiasmenya yang nonton di Jakarta kayak gimana aja. Nah, pokoknya tarik-tarikan lah, kita tukeran anggota lah. Kita tarik salah satu perwakilan gitu ya.
Bisa lah, bisa. Gila ya. Bisa. Bisa. Gila sih, gue suka ide ini anjing. Ja- Gue suka ini. Aku diajak nggak bang? Aku diajak nggak? Oh, tentu saja Minimal kamu diajak datang Ninja. sini. Ayo sini, tukeran. Ayo. Ya ntar gue datang. Semoga doakan, amin. Oke lah. Amin. Oke lah. Oke lah. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pada malam hari ini. Sebelum gue akhiri, gue punya sedikit informasi nih. Tahun depan, pada tanggal 14 Januari tahun 2024, Tomorrow bakal ngadain nobar Six Life di Jigasaki. I love you, you love you, I love you, you love me, yang diadakan di Kolabora Jakarta. Jadi buat teman-teman yang pengen datang, silahkan cek postingan kita di fanpage Tomorrow maupun di Instagramnya Tokimeki Idol Community. Sebab ini konser yang ini acara yang kita kolaborasikan bersama-sama gitu, baik Tomorrow, baik itu Tokimeki Idol Community, dan masih banyak komunitas-komunitas lain yang ikut berpartisipasi dengan kita. Jadi jangan lupa daftarkan diri kalian, sebab kursi kita sangat terbatas buat kalian, dan jangan lupa nikmatin acaranya, oke? Apakah teman-teman sini yang bakal datang juga buat Six Live? Sangat saya nantikan ya teman-teman, sebagai penyelenggara acara ya. Semoga kita bertemu nanti di sana. Oke lah. Bentar. Ini ada kata dari sponsor nih. Disponsori oleh Buah Mikan, coy. Yang mau figurin hari disponsori oleh Buah Mikan. Makasih Bang Buah Mikan. Oke ya, buat teman-teman yang pengen belanja pernak-pernik Love Life nih, pengen banyak nambahin merchandise-nya biar menjadi weller nih, bisa pesan merchandise Love Life atau beli langsung di Buah Mikan gitu. Sebab itu sangat terpercaya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman tes testimoninya juga banyak. Itu gue pribadi juga pernah belajar di sana dan sangat best gitu. Adminnya ramah, DP 50% bisa. Ya. Ya pokoknya sangat rekomendasikan. Terima kasih juga buat Shinichi 2504 yang udah mensponsori ini, dan makasih juga buat komunitas-komunitas Love Life di berbagai regional yang udah ikut membantu mempromosikan acara ini. Sekian dari kami. Sekian untuk radio malam hari ini teman-teman. Tomorrow Radio episode 4 membahas serunya konser dua fandom. Kita akhiri cukup sampai di sini. Next radio kita akan bahas apa? Nantikan saja. 23 Desember mungkin teman-teman bisa teman-teman nantikan lewat acara kita di fanpage. Jangan lupa simak terus ya lewat fanpage kita, oke? Semakin banyak yang kita bahas, teman-teman. Oke lah, mengakhiri radio pada malam hari ini, gue Nabil selaku host pada hari ini. Terima kasih buat para tamu undangan dan juga para pendengar pada malam hari ini. Cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Konnichiwa. Oke. Partisipasi malam hari ini. Thank you. Oh gila. Gila. Bubang. Aja skripto. Anjing. Rame ya. Jujur rame banget ya. Terima kasih teman-teman. Waduh, terima kasih juga yang banyak teman udah datang sini juga. Iya. Terima kasih. Senang. Info free talk. Next radio apa Min? Next radio ya, aduh, gue nggak bisa ngasih spoiler sih, cuman yang pasti ada banyak bahasan yang pengen gue bicarakan di acara di Tomori Radio ini. Jadi buat teman-teman sendiri kalau misalnya pengen membahas sesuatu bareng gue, bisa PM gue atau mungkin lewat seseorang yang pengen dikasih tahu ke gue gitu. Apa aja kita bisa bahas asal masuk temanya gitu. Oke? Gak menyenangkan acara malam ini. Jadi gimana, Bang Fikrian? Rasanya jadi tamu di tempat kita. Waduh, masih gugup aja sih sumpah.